Supermarket time. Beli teh hijau di supermarket. Di video ini saya mau sharing tentang teh hijau atau green tea. Tentang tips memilih teh hijau yang bagus itu seperti apa sih, atau teh hijau yang bagus itu yang gimana sih? Dan tentunya ini versi saya ya, mungkin untuk beberapa teman bisa berbeda-beda. Sharing ini berdasarkan pengalaman saya sendiri setelah mengkonsumsi teh hijau atau green tea ini sejak saya sekolah di SMP atau sekolah menengah pertama kelas 3 ya. Jadi sejak SMP tuh saya sudah mulai mengkonsumsi green tea alias teh hijau ini. Nah, sekarang saya akan mulai sharing tentang tips mengkonsumsi teh hijau ala saya. Jadi ini ala saya ya, di garis bawahi. Nah, teman-teman, sebaiknya kalau mengkonsumsi teh hijau itu ditekankan ya bahwa teh hijau itu bukan pengganti air minum sehari-hari kita. Jadi jangan jadikan teh hijau sebagai pengganti air mineral atau air putih. Nah, jadi untuk air minum sehari-hari kita tetap harus mengkonsumsi air putih atau air mineral yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Teh hijau ini hanya selingan atau sebagai minuman herbal di saat seseorang sedang menjalani terapi untuk penyakit tertentu atau sedang menjalani pengobatan tertentu, sedang terapi herbal atau sedang menjalani detox ya, untuk membersihkan racun-racun dari tubuhnya. Sekedar info tambahan juga ya, dulu asalnya kenapa saya begitu setia mengkonsumsi green tea alias teh hijau ini, karena saya paling takut dengan kegemukan. Jadi dulu tuh saya takut banget menjadi gemuk. Makanya ini adalah salah satu terapi diet saya untuk menghindari kegemukan. Jadi saya konsumsi green tea dan memang khasiatnya nyata ya, saya rasakan. Tetapi untuk terapi diet untuk menurunkan berat badan dari teh hijau ini hasilnya tidak bisa sama ya untuk tiap orang. Jadi gimana kondisi kesehatan masing-masing. Teh hijau yang bagus itu adalah yang berbentuk daun-daun kering. Nah, seperti ini ya. Seperti yang biasa saya minum, yang berbentuk daun-daun kering seperti ini. Jadi ini adalah teh hijau yang sudah dikeringkan. Jadi bukan dalam tea bags atau kantong-kantong kertas gitu ya, yang harus dicelup. Karena konon dari kertas-kertasnya itu kalau kita tidak tahu lamanya menyeduh itu bisa jadi bahaya nantinya lama-kelamaan. Jadi lebih baik pilih yang berbentuk daun yang dikeringkan. Khasiat dari teh hijau itu banyak ya, dan bagus-bagus khasiatnya. Di antaranya selain untuk diet, untuk menurunkan berat badan, juga dia bagus untuk memelihara kesehatan jantung, otak, hingga menurunkan risiko kanker. Namun harus diingat di sini kita mengkonsumsinya juga harus secukupnya saja. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya, walaupun khasiatnya baik untuk kesehatan, tapi kita mengkonsumsinya tidak boleh berlebihan. Biasanya kalau untuk terapi atau untuk yang sedang menjalani diet ya, untuk menurunkan berat badan misalnya, cukup 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Tetapi ingat, mengkonsumsinya harus sesudah makan. Jadi kalau dalam keadaan perut kosong, ini bisa menimbulkan mual, dan mualnya lumayan hebat ya kalau belum makan. Kita pun tetap harus menerapkan pola hidup sehat untuk mencapai tujuan dari diet yang kita lakukan atau dari terapi yang kita lakukan. Jadi bukan berarti karena sudah mengkonsumsi teh hijau lantas kita akan langsung mendapatkan manfaatnya gitu, enggak ya. Kita tetap harus menerapkan pola hidup sehat. Tentang asupan makanan harus diperhatikan, kemudian tentang olahraga dan lain-lain. Pokoknya pola hidupnya harus tetap dijaga ya, bukan sekedar cukup meminum teh hijau saja. Demikianlah sharing dari saya. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube ini ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.